Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Fana, sebuah ruang di mana kita merenungi sisi kelam dari kehidupan fana ini. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah misteri, legenda urban, hingga kejadian supranatural yang menguji nalar dan keimanan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, namun hikmah dan pelajaran di balik misteri itu bersifat abadi. Mari bersama menyelami kisah-kisah penuh teka-teki yang mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, karena setiap cerita menyimpan pesan yang layak untuk direnungkan. Misteri Fana, menguak rahasia kehidupan yang tak terduga. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rimba, kehidupan berjalan lambat namun penuh cerita. Desa itu terletak di tepi hutan yang lebat. Tempat angin berbisik seakan membawa pesan dari dunia lain. Penduduk desa percaya hutan itu dihuni arwah-arwah gentayangan, terutama di malam bulan purnama. Kisah tentang bayangan yang berkeliaran dan suara-suara aneh sering menjadi perbincangan hangat di malam hari. Di tengah keseharian desa, ada seorang gadis muda bernama Ayu. Usianya baru 19 tahun, dengan wajah lembut dan mata yang memancarkan ketulusan. Ayu dikenal sebagai anak yang baik hati. Ia sering membantu keluarganya di ladang, memetik hasil panen, atau mengumpulkan kayu bakar dari pinggir hutan. Setiap orang di desa mengenalnya sebagai seorang yang sederhana dan tidak banyak bicara. Namun senyumnya selalu meninggalkan kesan hangat. Namun, tidak semua penghuni desa adalah orang baik. Ada 11 pria yang sering membuat masalah. Mereka adalah anak-anak dari keluarga terpandang, yang kekuasaannya melindungi mereka dari konsekuensi perbuatan mereka. Mereka sering mabuk, mengganggu perempuan desa, dan menakut-nakuti orang dengan bermain di pinggir hutan saat malam hari. Walaupun para penduduk mengeluh, tak ada yang berani menegur mereka secara langsung. Suatu malam, ketika angin terasa lebih dingin dari biasanya, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Orang-orang yang tinggal di dekat batas hutan mengaku mendengar tawa kecil yang terdengar seperti anak-anak bercampur dengan tangisan lirih. Itu tanda buruk, bisik seorang wanita tua pada tetangganya. Ayu, yang baru saja kembali dari ladang saat itu, merasakan bulu kuduknya meremang ketika melewati jalan setapak di tepi hutan. Ia mempercepat langkahnya, namun seolah-olah angin di sekitar menjadi lebih berat, menghentikan langkahnya. Dari dalam kegelapan hutan, terdengar bisikan samar, seperti memanggil namanya. Ayu. Malam itu, Ayu tidak menceritakan apapun pada keluarganya. Ia hanya duduk di pojok rumah, memeluk lututnya dan menatap kosong keluar jendela. Entah kenapa, perasaannya tidak enak. Di sisi lain desa, 11 pria itu sedang tertawa-tawa di sebuah pondok kecil. Mereka tak peduli dengan kisah-kisah arwah atau suara-suara aneh dari hutan. Mereka merasa tak ada satupun hal yang mampu melawan mereka, apalagi seorang gadis sebaik Ayu. Namun, hutan menyimpan rahasia, dan malam itu, ia bersiap mengungkapnya, satu persatu. Malam itu, Ayu berjalan sendirian melewati jalan setapak di pinggir hutan. Langit mendung, bulan hanya terlihat samar-samar di balik awan tebal. Ia baru saja selesai membantu tetangganya di ujung desa, membawa beberapa hasil panen untuk keluarganya. Namun, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Perasaan gelisah yang ia rasakan beberapa hari terakhir semakin kuat. Tiba-tiba, suara tawa keras memecah keheningan malam. Ayu berhenti dan menoleh. Di kejauhan, terlihat cahaya api dari obor yang dipegang oleh beberapa pria. Suara langkah kaki mereka mendekat. Ayu mengenali suara itu. Mereka adalah 11 pria yang sering membuat onar di desa. Ayu, sendirian malam-malam begini? Seru salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Ayu mencoba menjauh, namun langkahnya dihentikan oleh 2 pria yang muncul dari arah lain. Sebelum ia sempat berteriak, salah seorang dari mereka menarik lengannya. Ia berontak, namun kekuatannya tak sebanding dengan mereka. Hutan itu menjadi saksi bisu atas kejahatan mengerikan yang terjadi malam itu. Ayu diperkosa secara brutal oleh 11 pria, satu persatu, tanpa belas kasihan. Tangisannya bercampur dengan suara burung malam yang terbang ketakutan. Ayu mencoba melawan, namun kekuatannya kian melemah.
Setelah mereka puas, Ayu yang terluka parah berusaha kabur. Dalam kegelapan, ia tersandung akar pohon dan terjatuh ke dalam jurang di tepi hutan. Tubuhnya terbentur bebatuan tajam di dasar jurang. Suara tubuhnya yang terhempas bergema sejenak sebelum kembali sunyi. Para pria itu berdiri di tepi jurang, terdiam melihat apa yang telah terjadi. Salah seorang dari mereka mulai panik. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau orang-orang tahu, kita habis," katanya dengan suara gemetar. Setelah berdiskusi dengan tergesa-gesa, mereka memutuskan untuk turun dan menyembunyikan jasad Ayu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mengangkat tubuhnya yang tak bernyawa dan menguburnya di dasar hutan, di bawah pohon tua yang tumbuh bengkok seperti tangan yang menjulur ke langit. "Tak ada yang akan tahu," kata pemimpin kelompok itu dengan nada tegas, meskipun wajahnya pucat. Namun, mereka tidak sadar, hutan itu mendengar semuanya. Angin yang bertiup kencang membawa bisikan dendam. Daun-daun yang bergoyang seakan menangis. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, sesuatu telah bangkit. Sesuatu yang tidak akan membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Malam-malam di kampung rimba semakin sunyi, namun rasa takut seolah menggantung di udara. Seminggu setelah Ayu menghilang, penduduk desa mulai merasa ada yang tidak beres. Tanda-tanda awal. Di rumah para pelaku, hal-hal ganjil mulai terjadi. Setiap malam, suara tangisan perempuan terdengar dari kejauhan. Tangisan itu lembut, namun menyayat hati. Diiringi tawa kecil yang terdengar di sela-sela desiran angin, seakan-akan mengejek mereka. Pria pertama yang mendengar suara itu adalah Adi, salah satu dari 11 pelaku. Malam itu, saat ia berusaha tidur, suara lirih memanggil namanya. "Adi, Adi." Bisikan itu terdengar seperti suara Ayu. Adi bangkit dari tempat tidurnya, melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia menoleh ke cermin di sudut kamar, ia melihat bayangan Ayu berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh luka, mata kosong menatap tajam ke arahnya. Adi berteriak dan jatuh ke lantai, membuat keluarganya terbangun. Ketika mereka datang, tidak ada apa-apa di kamar kecuali Adi yang gemetar ketakutan. Bukan hanya Adi. Satu persatu dari 11 pria itu mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Ayu muncul dengan wajah penuh darah, memanggil nama mereka satu persatu. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis. Namun yang paling menyeramkan adalah bisikannya. "Kalian pikir bisa lari dariku?" Benda-benda di rumah mereka juga mulai bergerak sendiri. Piring-piring jatuh dari rak. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan keras meski tidak ada angin. Di malam tertentu, beberapa dari mereka menemukan tulisan di dinding rumah mereka. "Aku di sini." Tulisan itu ditorehkan dengan darah, yang menghilang begitu saja di pagi hari. Desas-desus di desa. Keganjilan ini tidak bisa disembunyikan lama. Penduduk desa mulai memperhatikan bahwa para pria itu tampak pucat dan ketakutan. Salah satu dari mereka, Budi, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, meskipun api di tungku membara sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam keadaan yang aneh. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nafas terakhirnya. "Ini kutukan," bisik seorang wanita tua di pasar. Ayu tidak akan diam sebelum keadilan ditegakkan. Desas-desus mulai menyebar. Orang-orang mengingat malam hilangnya Ayu, dan mulai mencurigai sesuatu. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di tepi hutan, meski tidak ada siapa-siapa ketika mereka mencoba mendekat. Ketika kecelakaan aneh menimpa salah satu pelaku lagi, seorang pria bernama Doni yang terjebak di gudang yang tiba-tiba terbakar tanpa sebab, rasa takut menjalar di desa. Penduduk yang awalnya tidak tahu apa-apa mulai menghubungkan semua kejadian ini. Ada bisik-bisik tentang dosa besar yang melibatkan 11 pria itu, namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Sementara itu, hutan kampung rimba menjadi lebih gelap dan sunyi. Pohon-pohon seolah membungkuk, menyembunyikan sesuatu di balik bayangannya. Dan angin yang bertiup di malam hari membawa pesan yang sama ke seluruh desa. Ayu telah kembali. Balas dendam arwah. Satu persatu terjatuh. Kematian para pelaku dimulai dengan cara yang menyeramkan.
Seolah-olah arwah Ayu merancangnya dengan keadilan yang kelam. Setiap pria menemui ajal dengan cara yang mencerminkan peran mereka dalam peristiwa mengerikan itu. Pelaku pertama adalah Eko, yang dikenal paling brutal dan tega menyiksa Ayu saat kejadian. Malam itu, ia sedang berjalan pulang dari rumah temannya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, dan suara langkah kaki mengikuti di belakangnya. Ia menoleh, namun hanya melihat bayangan pohon. Namun, ketika ia mempercepat langkahnya, sesuatu menerkam dari dalam gelap. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya, tercabik-cabik oleh binatang liar. Anehnya, tidak ada jejak hewan di sekitarnya, hanya jejak kaki telanjang seorang perempuan yang mengarah ke hutan. Pelaku berikutnya adalah Rahmat, yang merencanakan kejahatan itu sejak awal. Rahmat menghilang suatu malam, dan penduduk desa menemukannya di rawa beberapa hari kemudian. Tubuhnya tertanam di lumpur, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Beberapa saksi mengaku mendengar suara tawa di dekat rawa pada malam kematiannya. Para pelaku lainnya tidak lebih beruntung. Bima, yang bertugas mengawasi agar Ayu tidak melarikan diri, terjebak dalam kebakaran misterius yang melahap lumbung keluarganya. Doni, yang pertama kali menyerang Ayu, ditemukan tergantung di sebuah pohon dengan luka-luka aneh di tubuhnya, seperti cakaran tangan kecil namun kuat. Peningkatan intensitas teror bagi mereka yang masih hidup, malam-malam menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan Ayu terus muncul di sudut mata mereka, menghilang begitu mereka menoleh. Suara tangis dan tawa kecil bergema di rumah mereka, membuat mereka kehilangan kewarasan. Arman, salah satu pelaku yang terkenal sombong, mulai berbicara sendiri. Ia sering terlihat memohon-mohon pada seseorang yang tidak kasat mata. "Ayu, aku minta maaf, ampuni aku." Namun, ia tidak pernah mendapat jawaban kecuali tawa dingin yang membuat darahnya membeku. Mereka mencoba mencari perlindungan. Seorang dukun dipanggil ke desa untuk mengusir kutukan ini. Namun, setelah malam ritual, dukun itu sendiri menghilang, dan di depan pondoknya ditemukan tulisan dengan darah. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Ketakutan merayap di desa. Para pelaku yang tersisa mulai saling menyalahkan, mengungkapkan rahasia gelap mereka satu persatu. Ketegangan di antara mereka memuncak, hingga beberapa dari mereka mencoba melarikan diri dari desa. Namun, takdir seolah sudah tertulis. Satu persatu, mereka tewas dengan cara yang lebih mengerikan. Pelarian mereka hanya membawa mereka lebih dekat pada akhir yang telah Ayu siapkan. Bayangan Ayu, sang hakim yang tak terlihat, terus memburu mereka. Ia tidak hanya menuntut nyawa, tetapi juga membawa ketakutan yang begitu dalam hingga jiwa mereka hancur sebelum tubuh mereka menyerah. Konfrontasi terakhir. Tersisa satu pelaku yang masih hidup, Hendra, pemimpin dari 11 pria itu. Ia yang pertama kali mengusulkan kejahatan mengerikan itu dan memastikan jasad Ayu disembunyikan. Sejak kematian rekan-rekannya satu persatu, Hendra hidup dalam ketakutan luar biasa. Ia mengunci diri di rumah, menyalakan semua lampu, dan menumpuk garam di setiap sudut ruangan. Ia memanggil para dukun terkenal untuk melindunginya, namun tidak ada yang bertahan lebih dari satu malam setelah mendengar bisikan-bisikan yang mengisi udara di sekitar rumah Hendra. Pada malam terakhirnya, suara-suara di rumahnya semakin keras. Tangisan Ayu terdengar jelas, seakan berasal dari dalam kamar. Suara itu berubah menjadi tawa yang menakutkan, semakin dekat, hingga tiba-tiba lampu-lampu di rumahnya padam. Dalam gelap, Hendra mendengar langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, Ayu berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari bibirnya, dan matanya kosong. Namun, meskipun tampak rapuh, tubuh Ayu memancarkan aura dingin yang membuat Hendra gemetar. "Ampuni aku." Hendra berlutut, menangis terseduh-seduh. "Aku salah. Aku tidak ingin ini terjadi." Ayu tidak menjawab. Ia hanya mendekat, mengulurkan tangan yang dingin, dan menyentuh kepala Hendra. Seketika, Hendra merasakan seluruh kejadian malam itu kembali menghantam pikirannya. Tangisan Ayu, rintihannya, wajahnya yang ketakutan, semuanya menyerang tanpa henti. Pengungkapan rahasia.
Hendra menjerit ketakutan. Namun Ayu tetap diam. Suaranya menggema di kepala Hendra, meski bibirnya tidak bergerak. Akui semuanya. Biarkan mereka tahu. Pagi harinya, tubuh Hendra ditemukan di tengah lapangan desa. Tubuhnya lemah, namun ia masih bernapas. Dengan suara serak, ia mengumpulkan seluruh penduduk desa dan mulai berbicara. Ayu, dia tidak mati begitu saja. Kami. Hendra mulai menangis. Namun bayangan Ayu yang muncul di sudut matanya memaksanya melanjutkan. Ia menyebutkan satu persatu nama rekannya, mengungkap detail mengerikan tentang apa yang telah mereka lakukan. Penduduk desa terdiam mendengar pengakuan itu. Wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan dan penyesalan. Selama ini mereka tidak pernah curiga, tidak pernah mencoba mencari tahu. Namun, sebelum Hendra sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tersentak. Dari dadanya, luka besar muncul seakan-akan ditikam oleh sesuatu yang tak terlihat. Darah mengalir deras, dan Hendra jatuh tersungkur di depan penduduk desa, meninggal dalam kesakitan. Di atas jasadnya, daun-daun berguguran, membentuk tulisan samar di tanah. Keadilan telah ditegakkan. Penduduk desa, meski dilanda ketakutan, akhirnya memutuskan untuk menggali jasad Ayu dari tempat persembunyiannya. Mereka memakamkannya dengan layak, diiringi doa dan tangis seluruh desa. Namun, sejak hari itu, hutan kampung Rimba tidak pernah lagi menjadi tempat yang sama. Bayangan Ayu terus tinggal di sana, menjaga agar kejahatan tidak terulang kembali. Setelah kematian Hendra dan pengakuannya yang mengejutkan, desa kampung Rimba berubah. Penduduk desa yang sebelumnya menutup mata terhadap perilaku 11 pria itu kini hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Mereka merasa bersalah karena gagal melindungi Ayu, seorang gadis baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Rumah-rumah yang dulu ramai dengan tawa kini sunyi. Jalan setapak menuju hutan tak lagi dilewati, bahkan di siang hari. Hutan itu dianggap keramat, tempat arwah Ayu menjaga keadilan dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Orang tua Ayu, meskipun patah hati, akhirnya menemukan kedamaian setelah jasad putri mereka dimakamkan dengan layak di pemakaman desa. Di atas makamnya, tertulis, Ayu, yang lemah di dunia, namun menjadi kekuatan di akhirat. Semoga damai dalam keadilan. Mereka sering berziarah ke makam Ayu, membawa bunga dan berdoa, sambil menatap hutan yang membisu di kejauhan. Ayah Ayu, yang selama ini tidak pernah meneteskan air mata, akhirnya menangis untuk pertama kalinya. Kami tidak bisa melindungimu, Nak, tapi semoga kau kini tenang. Legenda baru. Kisah Ayu dan balas dendamnya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka tentang bahaya menyakiti orang lain, dengan cerita Ayu sebagai pelajaran yang mengerikan namun mendalam. Jika kau menyakiti seseorang, arwah Ayu akan mencarimu, kata para orang tua. Ia tidak peduli siapa kau atau seberapa kuat kau. Ia adalah simbol keadilan bagi mereka yang tidak bersuara. Desa itu, meskipun diselimuti rasa takut, mulai belajar untuk hidup dengan lebih baik. Para penduduk lebih saling peduli, memastikan tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti Ayu. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup pelan dari arah hutan, beberapa orang mengaku mendengar suara tawa kecil atau bisikan samar. Mereka percaya itu adalah Ayu, mengawasi, memastikan tidak ada yang berani melanggar batas yang telah ia tetapkan. Hutan kampung Rimba menjadi saksi dari keadilan yang tidak bisa dihindari, dan Ayu tetap hidup sebagai legenda arwah yang menuntut kebenaran, sekaligus simbol kekuatan bagi mereka yang pernah dirampas suaranya. Ia tidak akan dilupakan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Misteri Fana. Kisah-kisah horor yang kami sajikan bukan sekadar cerita seram, tetapi juga peringatan akan adanya hal-hal yang tak terlihat dan tak bisa kita jelaskan, yang mungkin saja merupakan ujian atau tanda dari Yang Maha Kuasa. Di dunia ini, banyak kejadian misterius yang menantang pemahaman kita sebagai manusia. Namun satu hal yang pasti, kehidupan ini bersifat fana, sementara kekuasaan Allah Maha Abadi. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu yang kita pahami atau yang tampaknya menakutkan, tetap dalam kendalinya.
Semoga setiap cerita yang Anda dengar dapat membawa pelajaran berharga dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk selalu menjaga iman, karena di balik setiap misteri, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Teruslah bersama kami di Misteri Fana, tempat di mana kegelapan bertemu dengan cahaya yang tak tampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.